Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan melaksanakan aksi nyata modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dewi Sulistioningrum. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Boyolali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, ketemu lagi dengan Bu Dewi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas yang namanya teks imajinatif. Siapa yang masih ingat apa itu teks imajinatif? Silakan tunjuk tangan. Iya, silakan. Kira? Teks imajinatif adalah teks yang disusun berdasarkan imajinasi atau khayalan. Ya, tepuk tangan buat Kira. Betul sekali ya. Jadi teks imajinatif adalah teks atau cerita yang disusun berdasarkan imajinasi atau khayalan. Nah, di dalam teks imajinatif kita mengenal yang namanya unsur intrinsik. Siapa yang masih ingat unsur intrinsik yang ada di dalam teks imajinatif? Ya, silakan. Ya, lengkap sekali. Hebat, Kalian. Tepuk tangan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menulis teks imajinatif. Tapi sebelumnya Bu Dewi akan tunjukkan sebuah slide. Nah, siapakah aku? Ada yang kenal dengan sosok seorang penulis teks imajinatif ini? Namanya siapa? J.K. Rowling. Siapa J.K. Rowling itu? Ada yang tahu? Siapa yang pernah nonton film Harry Potter? 1, 2, 3, 4 ya. Yang pernah nonton Harry Potter, kalian tidak sadar kalau yang menulis itu adalah J.K. Rowling. Ya. Luar biasanya yang menjadi fenomenal. Tidak hanya di negaranya ya, bahkan kita yang ada di Indonesia saja tahu. Nah, kalau Bu Dewi cari referensi di kompas.com itu bahwa dia merupakan 100 selebriti dengan penghasilan tertinggi pada tahun 2020. Nah, kekayaannya itu mencapai 820 juta pound sterling atau sekitar 12,16 triliun. Kalian bisa bayangkan, banyak tidak? Banyak banget. Nah, yang 700 dolar atau sekitar 10,3 triliun itu dia dapat dari film Harry Potter, dari karya yang sudah dia tulis. Jadi tujuan kalian menulis teks imajinatif hari ini tidak hanya sebatas kalian mendapatkan nilai untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bu Dewi berharap kelak nanti kalian ada yang akan menjadi penulis-penulis hebat seperti J.K. Rowling. Nah, siapa yang mau jadi penulis hebat nantinya? Ada yang mau cita-cita ingin jadi penulis hebat dengan penghasilan yang fantastis seperti itu? Ayo, siapa yang mau angkat tangan? 1, 2, 3. Oke, Bu Dewi berharap itu segera terwujud. Dimulai dari ketika kita belajar hari ini untuk menulis teks imajinatif. Nah, hari ini Bu Dewi ingin kalian membentuk sebuah kelompok. Nanti kelompoknya berdasarkan hobi kalian. Bermain
melakukan perjalanan. Gitu ya. Oke, terus apa lagi? Oh, Membaca. yang suka membaca. Siapa lagi? Apa lagi? Menyanyi? Ada tidak? Ada. Ya, sementara ini dulu. Dan dari hobi ini yang sudah Dewi petakan sesuai usulan kalian, silahkan kalian tulis nama kalian di tempat hobi itu yang kalian miliki. Ayo silahkan maju ke depan. Ini Bu Dewi ada beberapa spidol biar tidak ulang. Dimulai dari baris ini dulu. Silahkan. Dilanjutkan baris yang kedua. Dilanjutkan baris ketiga. Yuk, kemudian dari selanjutnya silakan. Baris yang sini silakan boleh mengambil handphonenya. Dua baris ini silakan handphonenya diambil. Ya, lanjut baris ke sana. Baris terakhir. Baris dua baris ini. Hobi yang sudah kalian tulis ini tadi sudah diperoleh nama-nama siswa, kemudian diperoleh hobinya apa. Sekarang Bu Dewi minta kalian berkelompok sesuai dengan hobi kalian masing-masing. Untuk yang hobi memasak bisa paling depan, di belakangnya yang hobi menari, kemudian yang hobi olahraga ada di depan, yang bermain game di belakang, kemudian yang traveling di depan, make up, kemudian membacanya nanti di paling belakang, deret belakang yang belum diisi bisa disatukan. Itu mengerti? Dalam kelompok kalian berdiskusi mencari langkah-langkah teks
imajinatif. Langkah-langkah untuk menuliskannya bagaimana? Kalian boleh menggunakan referensi. Yang suka buku boleh mencarinya di buku. Yang suka buka YouTube boleh mencarinya di tutorial YouTube. Kemudian ada yang suka blog, silakan kalian berselancar di blog mencari bagaimana langkah-langkah menulis teks imajinatif. Silakan kalian kerjakan. Waktu kalian berselancar dalam dan berdiskusi dalam kelompok kalian adalah 5 menit. Silakan dimulai dari sekarang. Kalian bisa menuliskan hasil diskusi kalian di buku tugas kalian. Langkah-langkahnya apa saja? Kalian diskusikan bersama teman-teman. Hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai menulis teks cerita imajinasi. Setiap hari, manusia mengalami berbagai peristiwa. Peristiwa yang dialami setiap manusia berbeda-beda. Peristiwa manusia dapat berupa peristiwa menyenangkan, menyenangkan, menakutkan, sedangkan atau membutuhkan. Peristiwa-peristiwa yang dialami manusia tersebut dapat hasil diskusinya bisa dituliskan salah satu nanti dibacakan kepada Oke, lanjut. Saudara dari mana? Dari buku atau dari Google atau dari YouTube? Dari Google. Sudah ditulis hasil diskusinya? Ya. diskusi kalian setiap kelompok mengenai langkah-langkah untuk menulis cerita imajinatif, serta disebutkan tadi carinya di YouTube atau di buku atau di blog seperti itu. Ya, dimulai dari kelompok ini. Silahkan, siapa yang mau membacakan? Oke, Bella, silahkan. Pertama adalah merencanakan cerita. Perkenalkan, nama saya Bella, absen dulu juga. Yang pertama, langkah-langkah untuk membuat teks imajinatif adalah merencanakan cerita. Penggalian ide penulisan, penggalian ide cerita, membuat rangkaian peristiwa.
mengembangkan cerita imajinasi. Yang kedua, menulis cerita imajinasi. Merencanakan kerangka karangan, mengembangkan kerangka karangan, memberi judul yang menarik, menelaah dan merevisi. Yang terakhir adalah mempublikasikan. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Tadi dilihatnya dari buku, Google, YouTube, atau blog? Dari YouTube. Dari YouTube. Oke, selanjutnya yang bersumber dari buku siapa? Ya, silakan kelompok, silakan. Miram, silakan baca dengan suara yang lantang. Perkenalkan, nama saya Faiz Abdi Ramsyah, nomor absen 16. Langkah-langkah menulis cerita imajinatif adalah membuat kerangka cerita, yaitu menggali ide cerita, menentukan latar, menentukan deskripsi tokoh, dan membuat sinopsis. Yang kedua adalah mengembangkan kerangka cerita. Yang ketiga, memberi judul yang menarik. Dan yang terakhir, merevisi atau mengedit cerita. Ya, tepuk tangan buat Ida. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Ada yang berbeda? Ada, silakan Kalila. Perkenalkan, nama saya Kalila Rehananda Istihar. Langkah-langkah menulis cerita fantasi menurut internet. 1. Menentukan topik atau ide. 2. Tulis menjadi sebuah pernyataan. 3. Tentukan latar ceritanya. 4. Deskripsikan setiap tokoh. 5. Membuat garis besar cerita. 6. Kembangkan cerita. 7. Buat judul yang menarik. Dan yang terakhir, baca kembali dan edit. Terima kasih. Ya, tepuk tangan buat Kalila. Ya, jadi anak-anak bisa kita simpulkan ternyata dari sumber yang berbeda-beda tadi, ada yang dari buku, ada yang dari YouTube, ada yang dari Google, ternyata hampir sama ya. Nah, di sini Bu Dewi ringkaskan, silakan kalian perhatikan di slide yang sudah Bu Dewi tampilkan. Untuk menulis cerita imajinatif, yang pertama kita harus membuat kerangka cerita terlebih dahulu. Kemudian baru kita kembangkan kerangka ceritanya itu. Kalau sudah dikembangkan, baru kita beri judul. Dan yang terakhir kita sunting cerita itu atau kita edit, dibetulkan kalau masih ada bahasa yang keliru atau kalimat yang kurang efektif. Nah, untuk membuat kerangka cerita ada hal yang harus kita perhatikan. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai tahapan alur. Yang pertama apa anak-anak? Alur maju. Yang kedua alur mundur. Nah, di alur maju atau alur mundur itu kalian bisa menggunakannya. Cerita itu boleh kalian menggunakan alur maju, boleh menggunakan alur mundur. Ada tahapannya. Kemudian kalian juga boleh menggunakan alur campuran ya. Nah, ini untuk tahapannya itu harus ada pengenalannya terlebih dahulu. Tokohnya dikenalkan, waktunya kapan, tempatnya di mana. Kalau kemarin di sekolah sihir ya, kalau kita belajar dari komik apa judulnya? Gue mau ya. Selanjutnya kalau sudah dikenalkan harus ada muncul masalah, peristiwa masalah apa yang akan kalian berikan di situ. Setelah itu ada klimaksnya. Klimaks itu puncak masalah, keadaan paling genting di dalam sebuah cerita biar ceritanya menjadi lebih menarik. Dan setelah itu ada penyelesaian masalahnya. Jadi cerita yang sudah memuncak itu ada tokoh yang menyelesaikan masalah tersebut. Dan yang terakhir adalah penyelesaian atau ending cerita. Kalian boleh bikin happy ending, cerita yang menyenangkan akhirnya, atau juga sad ending boleh, ceritanya menyedihkan, atau ada yang menggantung. Tahu nggak menggantung? Yang ceritanya bikin pembaca penasaran menanti-nantikan tulisan berikutnya. Jelas? Nah, setelah kalian memahami
membuat dulu kerangka cerita. Kalian gunakan hobi kalian sebagai dasar untuk bercerita. Ingat, cerita imajinatif itu cerita yang disusun berdasarkan khayalan, sesuatu yang tidak masuk akal. Silakan kalian diskusikan, bisa menggunakan metode estafet writing ya. Estafet writing itu satu teman menuliskan ceritanya, kemudian dilanjutkan teman yang lain, dilanjutkan lagi, seperti itu. Biar kalian nggak kehilangan ide. Atau bisa juga dari masing-masing menyampaikan idenya dulu, baru dirangkaikan jadi satu. Nanti ceritanya seperti apa? Jelas? Ya, silahkan kalian bekerja di kelompok kalian masing-masing. Tidak ada yang boleh pasif, semuanya harus bekerja sama. Ya, silahkan. Nah, anak-anak, setelah kalian berdiskusi tadi, Bu Dewi ingin mendengar ide cerita kalian dari masing-masing kelompok. Siapa yang mau menyampaikan ide ceritanya terlebih dahulu? Angkat tangan. Ya, kelompoknya Kalila, silakan. Saya akan menyampaikan spoiler dari cerita yang berjudul Stella and Grace. Jadi, Stella adalah seorang anak perempuan yang sangat egois dan keras kepala, tidak mau berteman dengan siapapun. Suatu ketika dia melihat teman-temannya sedang asyik bermain game. Ternyata dia juga tertarik untuk mencoba game tersebut. Walaupun memainkan game tersebut juga membuat dia menjadi kecanduan dan tidak ingin menjadi. Nah, untuk menemukan kecanduan game Stella harus masuk ke dalam game tersebut dan dia harus mengajak sahabat-sahabatnya. Namun, nyatanya Stella tidak bisa sahabat. Jadi Stella memikirkan cara untuk mencari sahabat dan bisa mengalahkan monster di dalamnya. Ya, luar biasa ya ceritanya. Silakan kembali Kalila. Jadi kelompoknya Kalila mau membuat cerita yang mengalahkan monster di dalam game. Seperti itu ya, luar biasa. Selanjutnya kelompoknya Hiram, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan ide cerita dari kelompoknya. Ya. Terdapat seseorang yang sedang melakukan perjalanan ke rumah bibinya. Di rumah bibinya, seorang orang tersebut suka mengunjungi perpustakaan yang terletak di seberang rumah bibinya. Perpustakaan itu sangat besar dan luas. Suatu ketika, orang tersebut menemukan suatu buku yang menarik perhatiannya. Di buku tersebut terdapat sebuah teka-teki yang menyebutkan bahwa terdapat ruangan rahasia di perpustakaan tersebut. Saat itu juga orang tersebut mengajak sahabatnya yang bernama Adi dan Ella. Dia mengajak sahabatnya untuk melakukan teka-teki tersebut. Setelah melakukan teka-teki tersebut, dia menemukan ruangan rahasia, dan di dalam ruangan rahasia itu terdapat sebuah buku kuno yang terdapat mantra, dan jika orang membacanya, maka orang yang akan membacanya akan kembali ke masa lalu. Ya, keren sekali ya. Nah, jadi cerita
yang bisa kembali ke masa lalu. Wah, ceritanya sangat menarik ya. Setuju tidak? Setuju. Selanjutnya kelompok pertama, silakan presentasi. Ya, cukup. Jadi ceritanya ada sendok ajaib dan dia masuk ke dalam toko ajaib yang di dalam dia tokohnya suka memasak seperti itu ya. Luar biasa, tepuk tangan. Kelompok selanjutnya silahkan. Ini ceritanya aja. Silahkan maju. Kalimat Itu yang saya baca sepatu sihir. Ya, cukup. Jadi kelompok ini mau membuat cerita yang isinya tentang apa tadi? Sepatu ajaib yang dibuat dengan sihir ayahnya. Luar biasa, tepuk tangan. Selanjutnya kelompok ya, nanti kalau presentasi suaranya yang keras ya. Oke. Yang lainnya tolong diam dulu agar teman kalian suaranya terdengar. Buku cerita imajinatif yang saya bacakan adalah Terowongan Ajaib. Tepuk tangan. Jadi untuk kelompok yang satu tadi dia ada terowongan. Hobinya apa tadi? Oh iya, pantas. Terowongan, di dalam terowongan itu ternyata ada dunia lain. Ya, tadi ada buah warna-warni, ada pelangi. Yuk, kelompok yang belum? Oke, kalau tidak ada, silahkan kalian kembangkan ide cerita yang sudah kalian diskusikan tadi ke dalam macam-macam. Kalian bisa menuangkannya di komik, kalian bisa menuangkannya lewat Canva, kalian bisa menuangkannya ditulis biasa, diberi hiasan. Silahkan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian. Mau seperti apa kalian menyajikan karya kalian? Ya. Kelompok ini mau dituangkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk Canva. Canva. Berarti Canvanya mau dibuat seperti apa? Buat nanti ada gambar-gambar yang sesuai dengan ceritanya. Oh, jadi nanti ada tulisan, ada gambar-gambar yang sesuai cerita. Ya, ucap lanjutkan. Makasih Bu Dewi. Ya. Kelompok ini mau dituangkan dalam bentuk apa? Komik. Ya. Tadi ceritanya tentang apa? Oh, seorang penari. Ya, keren sekali. Nanti kalau yang nggak bisa gambar, bisa mengisi tulisan di balon-balon katanya. Ya, silahkan berkolaborasi. Oke, anak-anak hebat.
warna-warni ya. Nanti terus dikasih hiasan gambar-gambar. Oke, betul. Silahkan berkolaborasi. Oke, kelompok ini mau menyajikan hasil karyanya melalui apa? Digital. Oh, komik digital. Pakai aplikasi apa? Pixar. Oh, Pixar. Oke, selamat bekerja ya. Pakai handphone nanti? Ya. Oke, selamat. Kalau Mbak ini mau menyajikan hasil karyanya lewat apa? Oh, komik digitalnya di Canva ya? Nanti mau dibikin flipchart juga? Ya? Ya, oke, keren. Silahkan lanjutkan ya. Kasih nama siapa yang Nah, anak-anak, karena waktu sudah habis, Bu Dewi mau mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini. Sebelumnya, hari ini kita sudah belajar apa? Imajinasi. Melalui apa? Menulis. Menulisnya sulit atau mudah? Oke. Kemudian Bu Dewi mau tanya, perasaan kalian hari ini bagaimana? Oke, kalau begitu saya akhiri. Bagi yang kelompoknya belum selesai mengerjakan, boleh kalian kerjakan di rumah. Kemudian jangan lupa kalian kumpulkan tugasnya dan kalian publikasikan. Kalian boleh mempublikasikan di media sosial kalian masing-masing. Yang suka di Facebook boleh kalian publikasikan di Facebook. Yang suka di media massa boleh loh kalian kirimkan ceritanya ke media massa seperti Bobo atau yang lainnya. Kemudian yang suka di IG, komiknya bisa dipublikasikan di IG juga. Nah, demikian pelajaran yang bisa beliau sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa melahirkan penulis-penulis hebat di masa yang akan